Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih para makhluk yang dikehendakinya untuk menghafal kitabnya, dan yang telah menjadikan mereka termasuk golongan para kekasihnya dan orang-orang istimewanya, dan yang telah menjanjikan mereka atas membacanya Al-Quran yang benar dan pengamalannya akan memberi pahala yang agung dan derajat yang tertinggi. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang tunggal dan tiada sekutunya, sebagai penyaksian yang aku simpan untuk besok di hari menghadap dan hisab. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, orang yang paling cinta kepada yang maha mulia dan maha pemberi, yang telah bersabda, paling utamamu adalah orang yang mau belajar dan mengajar Al-Quran. Dan sabdanya, kelak di dalam surga bagi penghafal Al-Quran akan dipanggil disuruh membaca hafalannya, dan pada setiap membaca satu ayat akan dia naikkan derajatnya, dan dia selalu membaca tartil sebagaimana membacanya tartil di waktu di dunianya, karena sesungguhnya derajatnya di surga menurut sampai di mana ayat yang dibacanya. Dan sabdanya lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai ahli keluarganya dari para manusia. Ahli Quran itulah ahlinya Allah dan para orang istimewanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dan semoga selawat, salam dan berkah tetap atas Nabi, keluarganya dan para sahabatnya, mereka yang telah memindah Al-Quran, yang menghafalkan dan mentartilkannya seperti ketika diturunkan, dan yang mengamalkannya, maka mereka menghalalkan halalnya dan mengharamkan haramnya, dan mereka mendapat petunjuk dengan petunjuknya dan berakhlak dengan adab-adabnya. Mereka itulah orang-orang yang sungguhan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat wal khatimuna wal khatimat lil Qur'anil Karim, rahimanillahu wa iyyakum wa a'azzani Allahu wa iyyakum wa barakallahu fina wa fikum. Para hadirin hadirat yang semoga selalu dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim adalah biking andalan teristimewa yang tidak ada tandingannya, baik di dunia, di alam kubur maupun di alam akhirat kelak, bagi orang yang mempunyai Al-Quran, yakni pandai dan ahli menghayati. Mari kita pahami sepanjang uraiannya sebagai berikut. Firman Allah dalam surat Yunus ayat 3, ma min syafi'in illa min ba'di idnih, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Tuhan Allah. Sekarang hari kiamat sudah diambang pintu, mari kita bersiap-siap. Di hari kiamat nanti, semua manusia tertimpa kebingungan dan keresahan yang luar biasa hingga menyusahkan dirinya. Inilah saat manusia membutuhkan perlindungan. Akan tetapi tidak ada sesuatu atau seorang pun yang bisa memberi pertolongan, karena semua itu hanyalah di tangan kekuasaan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun ada di antaranya yang oleh Allah diberi izin untuk memberi syafaat, pertolongan atau pembelaan.
yakni menolong mengentaskan seseorang yang sedang menderita tersiksa, atau membela mengamankan menyelamatkan seseorang dari keresahan yang sedang diderita pada sepanjang hari kiamat itu. Yang diberi izin oleh Allah bisa memberi syafaat itu ialah bacaan Al-Quran, para nabi, para malaikat, dan para ulama yang solihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Rawahu Muslim an Abi Umamah, dari kitab hadis Riyadhus Shalihin lin Nawawi. Artinya bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu besok di hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya, yakni orang-orang yang mempunyai Al-Quran. Syafaat dari Al-Quran adalah merupakan satu-satunya syafaat yang teristimewa daripada syafaat-syafaat lainnya. Sabda beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min syafi'in afdala manzilatan indallahi minal Qur'an, la nabiyyin wala malakin wala ghairih." Rawahu Abdul Malik, dari kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali. Artinya, tidak ada sesuatu yang syafaatnya lebih utama derajatnya di hadapan Allah daripada Al-Quran. Tidak nabi, tidak malaikat, dan tidak pula lainnya. Diterangkan dalam hadis lain, karena syafaat Al-Quran itu sifatnya membela, yakni sebelum disiksa atau akan disiksa, kemudian Al-Quran datang membela dan memenangkannya. Sedangkan syafaat lainnya bersifat mengeluarkan dari jurang siksaan setelah jatuh sengsara tersiksa. Di sini perlu dipahami supaya tidak gaduh dengan yang juga kita dambakan, yaitu syafaat di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa kecuali junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menurut bahasa Arabnya yang ringkas, syafaatul Quran qabla nuzulil azab. Syafaat Al-Quran itu sebelum tersiksa, atau syafaatul Quran mani'atum minal azab. Syafaat Al-Quran itu mencegah dari siksa, tidak sesudah disiksa. Al-Quran merupakan bikin andalan, jangan sia-siakan. Mari menekuni, mengaji dan menghayati Al-Quran hingga akhir hayat kelak, baik di alam kubur maupun di akhirat. Sebelum seseorang itu merasa resah atau tersiksa, Al-Quran pasti datang melindunginya. Alangkah amannya dan nyamannya, dan alangkah resahnya jika tidak punya biking Al-Quran di akhirat, pada hari kiamat dan di alam kubur. Di dunia pun selalu menjadi biking, seperti ketika sakit dibacakan Quran adalah penyembuh andalan. Meminta hajat yang baik apa saja dengan Al-Quran adalah satu-satunya penyukses yang utama. Hendaknya tidak kita tinggalkan dan kita lewatkan. Saya senang dibacakan Quran. Murid-murid saya hendaknya tidak menyemikan rumah saya untuk mendarus dan menghafal Al-Quran kapanpun waktunya, walaupun saya sedang tidur atau tidak sempat. Kalau saya sakit keras, senang dikerumuni dibacakan Quran. Ini sudah pernah terbukti, dan juga saya tetap menyuruh mengaji di samping saya. Alhamdulillah memang saya mengajarnya tidak pernah perai. Semoga bisa cinta Al-Quran. Kalau saya mati, sebelum dan setelah dikubur dan seterusnya, ingin sekali selalu dikerumuni dan didatangi dengan membaca Al-Quran. Maka hendaknya para murid tahu dan bisa memenuhi keinginan saya. Semoga Al-Quran selalu menjadi pencerah hati kita dan bikin kita, amin. Wasiat wali teragung Asy-Syaikhul Akbar Muhammad Ibnu Arabi radhiyallahu an, dalam kitab manakibnya, jika kamu meninjau orang sakit atau mati, maka bacakanlah surat Yasin. Karena aku pernah mengalami kejadian yang mentakjubkan begini.
Aku pernah sakit keras, dikira sudah mati. Aku terbayang didatangi orang banyak jelek-jelek akan mengeroyokku. Lalu aku melihat seorang yang gagah, bagus dan berbau harum mendekat membelaku, menawuri mereka sampai dia bisa mengalahkan mereka semua. Kemudian aku tegur, siapa kamu? Jawabnya, aku Surat Yasin, datang perlu membelamu. Lalu aku sadar, ternyata ayahku berada di sampingku, baru saja membacakan Surat Yasin. Maka aku ceritakan kejadianku tadi itu. Dan setelah sembuh, lalu aku berani meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyabdakan, Iqra'u mautakum surat Yasin. Bacalah surat Yasin, bacakanlah surat Yasin pada orang yang sakit, yang akan mati dan yang telah mati. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaq. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar. Akhrajahu Ibnu Hibban wal Baihaqi an Jabir, dari kitab Al-Jami'us Shaghir Lisuyuti. Artinya, Al-Quran itu akan memberi syafaat dan pasti diterima syafaatnya, dan akan mengadukan kepada Tuhan dan pasti dibenarkan pengaduannya. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di mukanya, yakni menjadi pedomannya, maka ia Al-Quran akan menuntun masuk surga. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan menyeretnya ke neraka. Dalam riwayat lain, malam yashfa' lahul Qur'anu yaumal qiyamati kabbahullahu finnari ala wajhi. Man syafa'a lahul Qur'anu yaumal qiyamah naja. Dari kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Artinya, barang siapa yang tidak ditolong oleh Al-Quran nanti di hari kiamat, maka Allah akan menjerumuskannya masuk api neraka. Dan siapa yang ditolong oleh Al-Quran, maka akan selamatlah ia. Dari hadis-hadis tersebut, maka sangatlah penting bagi kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada Al-Quran dengan mengaji, melancarkan dan memaharkan bacaannya yang bagus bertajwid dan dihafalkan, kemudian menekuni dibuat bacaan setiap hari, dan menghormat mengagungkan Al-Quran serta mengamalkan dan tunduk apa kehendaknya. Semoga kita semua besok di hari kiamat dibela olehnya dan tidak dilaporkan jelek. Amin. Sekian. Barakallahu lana walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.